Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Kali ini kami akan mempresentasikan sebuah studi kasus dari bab biaya sistem pengendalian dari mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk mengenalkan anggota kelompok dari kelompok 8 terlebih dahulu. Yang pertama ada Nur Hayati Widiutami atau itu saya sendiri dengan NPM 1911031009. Kemudian ada Sinta Belani dengan NPM 1911031025. Dan yang terakhir ada Puturia Septiani dengan NPM 1911031057. Baik, pada analisis kasus, untuk analisis kasus pada bab ini, kami mengangkat tema pengendalian manajemen dengan anggaran biaya operasional pada PT Keblibet. Baik, untuk analisis kasus pada bab ini, kami mengangkat tema pengendalian manajemen dengan anggaran biaya operasional pada PT ISS Indonesia Cabang Medan. Next slide. Nah, langsung saja untuk pemaparan materi yang pertama, ini akan disampaikan oleh Saudari Puturia Septiani. Kepada Puturia, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan sedikit memaparkan profil perusahaan ISS Cabang Medan. Jadi PT ISS Indonesia adalah perusahaan outsourcing yang bergerak di bidang layanan jasa, di mana ISS ini berdiri sejak tahun 1996 dan saat ini memiliki 10 kantor cabang yang tersebar di kota-kota besar Indonesia. Nah, ISS sendiri menawarkan berbagai layanan mulai dari cleaning service, access control, property service, catering service, parking service, dan juga support service. Saat ini mitra perusahaan beragam mulai dari institusi publik hingga instansi swasta yang tersebar di Eropa, Asia, Amerika Latin, dan juga Amerika Utara. Next slide. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Puturia. Selanjutnya materi mengenai anggaran biaya operasional pada PT ISS Indonesia Cabang Medan. Mungkin bisa di next slide. Nah, pada pemaparan materi kali ini itu akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai anggaran yang tadi telah dijelaskan sebelumnya itu disusun berdasarkan input dari setiap uraian bagian yang kemudian bersama-sama dianalisis oleh bagian keuangan. Nah, bagian inilah yang akan menentukan biaya-biaya yang terjadi. Jadi, data biaya anggaran operasional yang telah disajikan oleh seluruh bagian komponen unit pada setiap subbagian PT ISS Indonesia akan mengetahui besarnya biaya yang akan dianggarkan jika terjadi perubahan pada kondisi anggaran yang ditentukan. Maka, anggaran yang digunakan untuk melaksanakan tugas terpaksa dilampaui, yang kemudian masing-masing bagian mengajukan anggaran tambahan kepada pimpinan PT ISS Indonesia Cabang Medan dan harus disertai penyebab kekurangan biaya tersebut. Nah, penyusunan anggaran PT ISS Indonesia ini dilakukan dengan harapan anggaran akan terperinci dan digunakan dengan semaksimal mungkin. Setelah anggaran biaya operasional telah disetujui oleh pimpinan utama, anggaran biaya operasional tersebut akan menjadi patokan pada saat proses realisasi pada periode berikutnya mulai dijalankan. Nah, jadi seperti penjelasan pada slide PPT ini, bahwasanya PT ISS ini sebelum melakukan kegiatan operasional, mereka akan mengumpulkan besaran anggaran-anggaran yang telah disusun oleh masing-masing bagian yang terdapat pada struktur organisasi di perusahaan atau di PT ISS Indonesia itu sendiri. Nah, setelah penyusunan anggaran itu
selesai, itu akan dikumpulkan dan akan diperiksa oleh bagian keuangan. Namun dalam kenyataannya terkadang realisasi atau pada proses penyelenggaraan kegiatan operasional itu sendiri tidak sesuai dengan biaya yang telah dianggarkan. Kadang realisasinya itu melebihi dari sebuah ekspektasi atau dari besarnya anggaran yang telah disiapkan sebelumnya. Maka dari itu, untuk menghindari realisasi anggaran yang berlebihan atau yang lebih besar dari biaya yang telah dianggarkan, maka masing-masing bagian dari PT ISS ini diminta untuk menyusun kelebihan anggaran atau besarnya biaya yang kira-kira akan melebihi dari anggaran sebelumnya. Nah, setelah dianggarkan oleh masing-masing bagian dari bidang-bidang di PT ISS ini, maka akan diminta persetujuan oleh pemimpin utama atau dalam hal ini bisa dikatakan oleh direksi. Nah, kemudian setelah mendapat persetujuan, baru proses realisasi atau proses dari kegiatan operasional ini akan dijalankan. Next slide. Nah, baik. Untuk materi selanjutnya yaitu realisasi anggaran biaya operasional, ini akan dijelaskan oleh Saudari Sinta Belani. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang realisasi anggaran biaya operasional pada PT ISS Indonesia Cabang Medan. Tadi kan sudah dijelaskan tentang penyusunan anggaran dari PT ISS Indonesia, dan selanjutnya adalah realisasinya. Sudah ditampilkan data bahwasanya secara garis besar anggaran biaya operasional pada PT ISS Indonesia Cabang Medan memiliki nilai realisasi yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai anggaran biaya operasional. Hal ini memang tidak lepas dari peranan manajemen dalam mengendalikan setiap biaya yang dikeluarkan dalam melakukan kegiatan operasional, sehingga dapat menekan jumlah pengeluaran biaya pada PT ISS Indonesia Cabang Medan sendiri. Nah, selanjutnya analisis penyimpangan dan evaluasi anggaran PT ISS Indonesia. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan kinerja standar dengan realisasi kinerja. Hal ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi disparitas budget dengan realisasi itu sendiri. Evaluasi ini dilakukan untuk mengukur sampai sejauh mana program-program dapat direalisir melalui informasi dari anggaran serta realisasi. Budget sendiri mengungkap rencana dengan rinci yang berhubungan dengan pendapat dan pengeluaran korporasi. Dapat dibayangkan kan, jika budget tidak ada, maka akan sulit tentunya untuk mengendalikan biaya dan pendapatan. Nah, setelah data realisasi anggaran biaya operasional dibandingkan dengan data anggaran biaya operasional, diketahui bahwa PT ISS secara keseluruhan telah baik dalam mengelola dan mengendalikan setiap biaya operasionalnya. Perkiraan mengenai akrual harus diperhitungkan pada proses penyusunan anggaran agar realisasi anggaran yang sebelumnya tidak melebihi anggaran yang ada. Selain itu, pada proses penyusunan berlangsung harus juga diperhatikan mengenai kemungkinan pengaruh eksternal yang terjadi sehingga penyusunan dapat mendekati data realisasi yang ada. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materi dari Sinta Belani. Nah, selanjutnya ini ada materi yang terakhir tentang efektivitas biaya operasional pada PT ISS Indonesia Cabang Medan. Kali ini akan kembali disampaikan oleh Putulia Septiani. Medianya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai efektivitas biaya operasional pada PT ISS Indonesia Cabang Medan. Nah, jadi berdasarkan data yang sudah dilampirkan sebelumnya,
3 tahun data anggaran dan realisasi anggaran pada PT ISS Indonesia Cabang Medan menunjukkan bahwa terdapat sisa anggaran di mana realisasi anggaran lebih kecil dibandingkan anggaran yang dianggarkan pada awal tahun sebelumnya. Nah, di sana kita dapat melihat bagaimana efektivitas dari PT ISS itu sendiri. Jadi tingkat efektivitas biaya operasional pada PT ISS Indonesia Cabang Medan dinilai dari jumlah realisasi anggaran yang dibandingkan dengan anggaran yang ada serta realisasi atas kegiatan yang sudah dianggarkan sebelumnya. Nah, jumlah realisasi anggaran yang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah anggaran yang ada pada PT ISS Cabang Medan dikatakan memiliki nilai efisiensi yang baik. Namun, perlu adanya analisa lebih lanjut terkait keseluruhan kegiatan yang ada pada anggaran tersebut. Apakah kegiatan-kegiatan tersebut sudah dilakukan semua atau belum? Karena bisa saja realisasi anggaran lebih kecil dibandingkan anggaran yang sudah dianggarkan itu karena terdapat proja-proja ataupun kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan sebelumnya. Sehingga apabila program-program tersebut dilaksanakan bisa saja biaya yang dikeluarkan melebihi biaya yang dianggarkan. Jadi perlu dilakukannya analisa lebih lanjut terkait itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Puturia Septiani. Mungkin sekian mengenai pembahasan studi kasus pada PT ISS Indonesia Cabang Medan. Kami ucapkan terima kasih kepada audiens yang telah menyimak materi dari kami. Semoga pemaparan materi yang dapat kami sampaikan ini dapat memberikan penjelasan dan dapat memberikan manfaat bagi para audiens. Kemudian apabila ada kesalahan kata dengan materi, saya selaku moderator mewakili teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.